Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Di video kali ini, seperti biasa ya teman-teman, sebelum budgeting aku mau melakukan evaluasi dulu untuk budgeting di week kedua di bulan September. Nah, gimana nih teman-teman keuangannya? Apakah ada yang tersisa atau tidak, atau mungkin malah minus. Apapun itu tetap bikin budgeting ya teman-teman, karena emang budgeting itu sepenting itu, dan kita lebih punya arah dan tujuan ya terhadap keuangan kita ini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk beras itu memang gak aku anggarin, jadi gak ada sisa ya. Lalu untuk makan itu minus di 10.000 ya teman-teman. Nah, kenapa uangnya ini nggak aku ambil aja dari sisa kategori budgeting? Karena aku memang sengaja sisain ya untuk kategori-kategori budgeting yang masih ada sisa ini, karena uangnya mau aku tabungin ke tabungan random. Untuk minusnya ini, yang 10.000 ini aku ambilnya dari dana cadangan ya teman-teman. Jadi memang sengaja aku ambil dari dana cadangan aja. Lalu untuk gas 1 galon itu ada sisanya 7.000. Untuk groceries dan transportasi itu udah habis, dan yang terakhir untuk pegangan itu ada sisanya 5.500. Untuk pegangan ini itu tuh mencangkup dari pulsa, kemudian jajan istri, lalu untuk skincare istri kalau udah habis ya teman-teman. Jadi ambilnya dari pegangan ini. Jadi kalau udah teman-teman nanyain, "Kak, pulsanya di mana? Kak, jajannya di mana?" Itu ambil dari uang pegangan semuanya ya teman-teman. Jadi aku rangkum aja menjadi satu. Oke, ini kita mau keluarin dulu ya sisa uangnya dari amplop keuangan ini. Dan ini tuh aku mau isi sekalian ya untuk saving challenge random aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah lancarkan segala rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, setiap pengeluaran itu pasti beda-beda ya. Jadi kita nggak perlu nyamain atau banding-bandingin antara pengeluaran kita dengan pengeluaran orang lain. Nah, misalkan nih pengeluaran aku, mungkin cuman ini pengeluaran aku karena memang aku belum punya anak. Dan kenapa untuk uang makan cuman 200.000, sedangkan tanggungan aku 5 orang dewasa. Satu, karena untuk perbumbuan itu aku nggak beli ya teman-teman. Itu dari suami, karena suami jualan itu kayak cabai, bawang segala macamnya. Tapi kadang-kadang aku juga beli kok teman-teman, beli bawang juga di pasar. Kadang kalau aku beli bawang di pasar itu dimarahin sama suami, katanya kenapa beli, kenapa nggak bilang minta gitu kan. Jadi aku sekali-sekali ada beli ya teman-teman. Nah, untuk orang tua itu kenapa aku ngasih sedikit? Mungkin teman-teman sini pada bertanya ya, kenapa aku ngasih orang tua itu cuman sedikit, cuman 60.000 per minggu? Karena di sini tuh semuanya aku yang tanggung ya teman-teman, mau dari makan, bayar PDAM, terus groceries itu aku yang tanggung semuanya. Jadi aku cuman bisa ngasih segitu. Oke, kita lanjut ya untuk budgeting di week ketiga bulan September. Seperti biasa di sini tuh yang bekerja hanya suami aku hanya ibu rumah tangga biasa ya teman-teman. Lalu untuk pendapatannya itu di 600.000. Kemudian untuk saving atau tabungan dana darurat 15.000. Untuk lebaran aku skip karena minggu ini tuh aku mau bayar PDAM juga ya teman-teman. Terus aku juga mau beli beras, makanya di sini tuh untuk saving itu aku kurangi nominalnya. Kemudian untuk dana cadangan di 15.000. Jadi total saving itu ada di 30.000. Lalu untuk pengeluaran wajib aku PDAM di 75.000. Untuk orang tua 60.000. Jadi total kewajiban ada 135.000. Lanjut untuk beras itu di 55.000. Lalu untuk makan tetap ya masih sama di 200.000. Untuk gas 1 galon, nah itu aku salah bikin ya. 65.000 itu aturannya buat groceries. Untuk gas 1 galon itu budgetnya di 50.000 ya teman-teman. Kemudian untuk groceries itu di 65.000. Lalu untuk transport di 15.000, dan untuk uang pegangan di 50.000. Nah,
seperti itulah ya teman-teman budgeting aku, jadi nggak banyak berubah, palingan kalau berubah pun itu di budgetnya aja ya teman-teman. Aku menyesuaikan aja sama kebutuhan yang memang mungkin kalau misalkan kebutuhan minggu ini banyak, jadi untuk saving mungkin bisa jadi aku nggak isi atau mungkin aku kurangin budgetnya ya, kayak misalkan kalau minggu lalu budgetnya 20, nah aku kurangin 5.000 jadi 15. Kayak misalkan minggu lalu aku isi, sekarang tuh nggak aku isi dulu ya teman-teman. Jadi fleksibel aja sih aku kalau saving ini. Nah itu aku totalin semuanya di bagian pengeluaran rutin itu ada di 435.000 ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai akhir. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.